Oke, kita ready. Because this is our very first meeting, I'd like to introduce myself first. Jadi karena hari ini hari pertama, saya mau kenalan sedikit ya. So, my name is Prisky Abimanyu Isnain, and you may call me Prisky, guys. Or Mr. P as my members call me in Kambu Inggris. Jadi kalau di Kambu Inggris, member-member saya manggilnya Mr. P ya, teman-teman. But I don't recommend to browse my photos on Google using that name. Tapi saya tidak menyarankan untuk mencari foto saya di Google menggunakan nama Mr. P ya. Nanti yang keluar bukan foto saya, teman-teman. Oke, kemudian I've been teaching English for around 10 years. Jadi saya sudah ngajar bahasa Inggris itu kira-kira 10 tahun. But I started teaching TOEFL last year. Tapi saya baru ngajar TOEFL itu tahun kemarin. Jadi saya juga masih belajar. Kita di sini belajar bareng. Saya share yang sudah saya tahu ya, teman-teman. Kemudian I'm native jadi saya asli kampung Inggris ya, teman-teman. And what else? I think that's all about me. Maybe any questions about me, guys, before we go to our material today? No, right? Everything is clear, right? Oke, kalau gitu relax ya, teman-teman. Setelah saya kenalan sama saya sendiri, oke. Maksudnya setelah saya memperkenalkan saya sendiri, saya mau memperkenalkan apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan, yaitu TOEFL ya. Jadi chapter 1 ini nanti kita kenalan dengan TOEFL dulu, teman-teman, atau Introduction to TOEFL. Jadi what is TOEFL? Apa sih TOEFL itu? Oke. Jadi TOEFL stands for, jadi TOEFL itu stands for English, Test of English as a Foreign Language. Jadi tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Secara di Indonesia, bahasa Inggris ini tidak kita pakai sehari-hari, teman-teman. Oke, bahkan juga tidak kita pakai untuk kita ngobrol dengan orang yang beda pulau atau beda daerah di Indonesia. Oke, makanya disebut dengan bahasa asing. Bahasa pertama atau mother tongue atau bahasa bawaan kita itu adalah bahasa daerah masing-masing kalau di Indonesia ya. Contohnya kalau saya, my mother tongue is Javanese. Jadi bahasa pertama saya atau bahasa ibu saya adalah bahasa Jawa ya, teman-teman. Kemudian our second language, bahasa kedua kita itu adalah bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Makanya beda wilayah kita masih bisa komunikasi karena kita punya bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Nah, selain bahasa pertama dan bahasa kedua tadi itu namanya adalah foreign language atau bahasa asing. Ya, tapi walaupun bahasa asing, bahasa Inggris ini mulai cukup populer atau mulai penting teman-teman untuk dipelajari karena sekarang bahkan ketika jurusan teman-teman bukan bahasa Inggris pun untuk syarat kelulusan atau syarat masuk perguruan tinggi, setahu saya ya teman-teman sekarang mulai menggunakan tes TOEFL dan minimalnya lumayan tinggi-tinggi ya, 500, ada yang 510 secara standarnya orang Indonesia yang yang bahasa Inggrisnya pas-pasan itu nilainya rata-rata 450. Itu pun udah lumayan bagus, teman-teman. Oke. Nah, tapi tenang aja kita nanti akan belajar dasarnya, bukan dasarnya sih sebenarnya dari awal sampai akhir pun dari mudah ke sulit ya, teman-teman seperti itu. Nah, yang mengadakan tes TOEFL itu sendiri nama lembaganya adalah ETS atau Educational Testing Service yang ada di New Jersey, Amerika Serikat, teman-teman. Dia sudah ada sejak tahun 1964 sampai saat ini, seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis TOEFL itu yang secara general atau secara umum ya, untuk umur kita atau umur di atas SMP atau di atas SMA itu ada 2, yaitu ITP sama IBT, teman-teman. Nah, ITP stands for Institutional Testing Program. Oke, atau program tes yang dikhususkan untuk setiap institusi. Jadi kepentingannya nilainya itu dipakai untuk institusi seperti yang saya bilang tadi. Kalau di Indonesia biasanya untuk masuk perguruan tinggi atau kelulusan atau untuk apply for scholarship untuk daftar beasiswa seperti itu. Nah, untuk ITP sendiri itu yang diteskan adalah comprehension atau sebatas pemahaman atau analisa. Jadi kalau teman-teman sudah bisa memahami tulisan atau percakapan dalam bahasa Inggris itu sudah cukup di ITP. Teman-teman nggak harus menggunakan bahasa Inggris, tapi sekedar memahami saja. Kayak itu untuk ITP, teman-teman. Nah, score range-nya atau rentang nilainya jika teman-teman tidak hadir atau misalkan salah semua,
itu masih dapat nilai yaitu 217. Jadi nolnya ITP itu 217, teman-teman. Nah, untuk 100-nya atau perfect score-nya itu adalah 677. Seperti itu. Kemudian kalau IBT atau Internet Based Test, nah ini yang benar-benar tes TOEFL yang setiap, ini informasi yang saya dapat ya teman-teman, setiap detik soalnya beda. Dan itu dikasihkan secara computer based atau menggunakan komputer. Oke. Nah, IBT ini mirip kayak tes IELTS, teman-teman. Jadi teman-teman nanti dites penggunaan bahasa Inggrisnya. Bisa nggak teman-teman menggunakan bahasa Inggris di speaking atau ngomong dan writing atau nulis. Seperti itu. Sedangkan di ITP enggak. Di ITP hanya sekedar memahami. Kalau di IBT itu pemakaian. Oke, makanya yang diteskan skill atau mastery atau kemampuan teman-teman menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Dan untuk skor range-nya atau rentang nilainya, jika teman-teman misalnya nggak datang atau misalkan benar-benar fail, itu 0. Kalau teman-teman perfect, skornya sempurna itu adalah 120 poin seperti itu. Oke, dan di Indonesia dan beberapa negara Asia, mungkin hampir semua ya teman-teman, negara di Asia itu yang masih dipakai adalah TOEFL yang ITP seperti itu. Nah, untungnya di ITP ini nanti tesnya hanya ada 3 bagian atau 3 section ya teman-teman. Jadi section pertama ketika teman-teman nanti tes TOEFL ITP ya, itu yang dihadapkan adalah soal listening. Jadi pertama itu listening teman-teman. Nah, di listening nanti total soalnya ada 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 bagian. Jadi 50 soal dibagi menjadi 3. Nanti untuk listening ini kita pelajari hari ke-11 sampai hari ke-13, teman-teman. Oke. Dan untuk waktunya mengerjakan setiap soal di listening ini hanya 12 detik. Kalau teman-teman nanti 12 detik belum selesai atau belum menemukan jawabannya, audionya itu akan pindah ke nomor berikutnya, otomatis teman-teman. Dan kita nggak bisa balik ke nomor sebelumnya. Nah, kalau 12 detik teman-teman belum menemukan jawaban, pasti nanti panik. Jadi sambil mendengarkan audio berikutnya kita masih berkutat dengan pilihan ganda dengan yang soal sebelumnya tadi. Jadi kayak tabrakan fokus kita. Nah, makanya listening ini memang harus, nanti ada tipsnya ya teman-teman di hari ke-11 sampai hari ke-13. Oke. Nah, kemudian setelah listening nanti ketika teman-teman tes selesai, nanti langsung dihadapkan dengan soal structure. Nah, jumlah soalnya di structure atau grammar ya, mungkin teman-teman lebih familiarnya, itu ada 40 soal yang dibagi menjadi 2 bagian. Oke. Nah, untuk waktunya itu 25 menit untuk structure. Oke. Setelah teman-teman selesai structure, nanti teman-teman akan dihadapkan dengan reading. Oke. Nah, untuk reading soalnya ada 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 5 teks. Jadi ada 5 teks di reading nanti. Setiap teks itu rata-rata ada 10 soal, teman-teman. Kadang ada yang 9, kadang ada yang 11, tapi rata-rata ada 10 soal seperti itu. Atau hampir semua soal reading, hampir semua teks di reading itu diikuti 10 pertanyaan seperti itu. Dan untuk reading waktu pengerjaannya adalah 55 menit. Oke. Dan mungkin kalau teman-teman di sini udah pernah tes TOEFL, mungkin teman-teman merasakan di mana saya kurangnya, di mana saya bagusnya. Oke, dan kebanyakan teman-teman itu adalah kurangnya di structure. Jadi structure ini kebanyakan kalau yang saya tanyakan ini yang paling sulit. Padahal structure ini kalau teman-teman tahu jalan pintasnya, itu gampang sekali kayak main game, teman-teman. Seperti itu. Nanti kita akan cari jalan cepatnya atau cara cepatnya atau trik sama tipsnya, oke, untuk mengerjakan structure. Tapi pasti orang-orang beda-beda ya. Ada yang soal sulitnya di listening, ada yang sulitnya di reading, ada yang sulitnya di structure seperti itu. Kemudian meeting kita nanti, jadi kita nanti ada 1 bulan ya teman-teman. Tapi hari Sabtu Minggu kita libur. Oke, jadi kita hanya meeting hari Senin sampai Jumat. Jadi 5 hari dalam 1 minggu karena 1 bulan 4 minggu ya. Berarti 5 kali 4 kita nanti punya 20 meeting. Seperti itu. Nah, untuk hari pertama sampai hari ke-10 kita akan fokus dengan struktur dulu ya, teman-teman. Dan kira-kira untuk silabus atau rancangan pembelajarannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa akses di PPT yang saya share atau teman-teman bisa tilik kembali di rekaman meeting yang nanti saya kirimkan ke teman-teman. Seperti itu.
Jadi hari pertama sampai hari ke-10 kita fokus sama structure. Contohnya hari pertama nanti kita akan kenalan dengan yang namanya subjek dan predikat. Seperti itu. Oke. Misalkan hari pertemuan kedua berarti hari Senin nanti kita akan lanjut dengan conjunction atau kata hubung. Ya teman-teman. Dan seterusnya. Oke. Kemudian hari ke-11 sampai hari ke-13 kita fokus dengan listening. Oke, hari ke-11 kita listening bagian pertama, hari ke-12 kita listening bagian kedua, dan hari ke-13 kita fokus dengan listening bagian ketiga, seperti itu. Dan yang terakhir kita nanti akan belajar mengenai reading ya di hari ke-14 sampai hari ke-19. Nah, reading ini sebenarnya, teman-teman, ini secara silabus ya, kita kita habiskan dalam 6 hari, tapi saya sudah menemukan cara yang lebih cepat atau cara yang lebih mudah. Jadi dari 6 hari nanti kita akan bisa pendekkan ke dalam 4 hari. Seperti untuk belajar reading, seperti itu. Jadi nanti teman-teman masih punya waktu untuk mempersiapkan untuk tes di hari ke-20. Oke, jadi ada jeda kira-kira 2 hari buat teman-teman review materi boleh, atau kalau teman-teman mengerjakan latihan boleh, atau mau mengerjakan dari soal-soal dari luar sumber lain boleh, nanti tanya jawab dengan saya lewat WA bisa, seperti itu. Untuk persiapan tes di hari ke-20 seperti itu. Kemudian aturan di kelas sebenarnya bukan aturan ya, teman-teman, ini hanya petunjuk aja, hanya hanya bagaimana sih kita di kelas nanti, mekanismenya seperti apa, seperti itu. Yang pertama adalah attendance check atau daftar kehadiran. Nah, daftar kehadiran atau absensi itu saya lakukan di hari pertama saja. Jadi hari ini ya, teman-teman. Jadi nanti setelah kelas untuk sesi malam, teman-teman akan saya kirimkan link Google Form ya, formulir untuk diisi oleh teman-teman. Jadi cukup hari pertama saja, untuk hari kedua dan seterusnya nanti yang ngecek saya sendiri dari hasil form tadi, seperti itu. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan, itu jangan diempet ya, teman-teman, jangan ditahan. Kenapa? Takutnya lupa. Jadi teman-teman nggak sempat nggak sempat ditanyakan. Akhirnya bingungnya berlanjut, dan kalau kita lupa nggak enak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, tiba-tiba terbesit pertanyaan, langsung interrupt saja nggak apa-apa, atau potong saya nggak apa-apa. Potong penjelasan saya nggak apa-apa, ya. Atau teman-teman bisa klik raise hand dulu, atau teman-teman boleh tulis. Tapi kalau tulis nggak saya sarankan karena nanti mengganggu. Maksudnya mengganggu fokusnya teman-teman. Jadi kita sambil layar, teman-teman sambil nulis, jadi takutnya terganggu seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan. Oke, teman-teman, jadi langsung tanyakan. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman, yaitu vocab. Nah, seperti yang kita tahu TOEFL ini bahasa Inggris ya, teman-teman. Otomatis nanti semuanya nggak ada, bahasa Indonesia nggak ada. Pasti semuanya bahasa Inggrisan semua, teman-teman. Oke, dan vocab-vocab yang dipakai di TOEFL itu adalah vocab-vocab akademik yang jarang kita dengar di casual English atau bahasa Inggris kesehari-harian. Oke, jadi yang dipakai itu memang kayak kita mendengarkan bahasa ketika kita kuliah, teman-teman, di kelas. Itu kan beda dengan bahasa yang dipakai di luar ketika kita ngobrol sama teman-teman di kantin misalnya, itu beda. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman menemukan vocab baru, sama saya juga seperti itu, teman-teman. Kalau nemu vocab baru ditulis biar nggak hilang. Kalau lupa pun tinggal buka catatan. Tapi kalau nggak ditulis, teman-teman lupa, ya sudah hilang seperti itu. Dan sejauh ini saya sudah kehilangan vocab banyak sekali, teman-teman, karena menyepelekan ya, karena kalau nemu vocab baru, alah cuman ini, nanti pasti ingat. Nah, waktu mau ditulis, ketika megang bukunya, udah lupa, seperti tadi apa ya gitu. Jadi, dan enaknya TOEFL itu vocab yang dipakai ya itu aja, teman-teman. Makanya saya sarankan ditulis, karena sering teman-teman nulis dari satu soal, kata apa, biasanya kata itu akan keluar lagi di soal-soal berikutnya, ketika teman-teman tes nanti. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, monitoring ini adalah fasilitas di luar kelas ya. Jadi di luar kelas teman-teman diberi fasilitas untuk konsultasi, entah itu latihan atau sebagainya. Jadi sebelum ke monitor saya mau jelaskan dulu teknik saya mengajar ya, teman-teman. Teknik yang saya pakai atau metode yang saya pakai itu saya berusaha menjelaskan sesimpel mungkin atau sesedikit mungkin teorinya. Yang saya banyakin adalah praktekkan teori ke dalam latihan. Oke, jadi teman-teman nanti akan menyimpulkan sendiri dari teori yang sedikit, walah maksudnya seperti ini, dari latihan.
Oke, dan di luar kelas pun teman-teman akan saya bom dengan latihan. Tapi itu tidak wajib dikerjakan ya, teman-teman. Saya sarankan dikerjakan ketika teman-teman ada waktu luang saja. Kalau teman-teman tertabrak dengan pekerjaan, dengan kuliah, diselesaikan dulu itu. Karena kalau dipaksakan nanti malah nggak selesai dua-duanya, ya, belajarnya nggak tuntas, kuliah atau pekerjaannya nanti juga berantakan. Jadi kerjakan ketika teman-teman benar-benar ada waktu luang. Oke, dan nanti ketika teman-teman mengerjakan ketika di waktu luang, di luar kelas, butuh penjelasan apapun, silahkan japri saya. Nomor saya adalah nomor berikut ini yang ada di layar, atau yang saya biasanya, nomor saya yang biasanya nge-share link untuk kelas setiap sore atau setiap malam. Seperti itu, di grup ya, teman-teman. Oke, itu tadi adalah penjelasan sedikit mengenai TOEFL dan kelas kita nanti untuk 1 bulan. Sebelum kita lanjut ke chapter 1 nih, atau materi pertama kita yaitu sentencing, mungkin dari teman-teman ya ada yang mau ditanyakan dulu, silakan teman-teman. Nggak ada ya, clear ya berarti? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan boleh langsung, boleh raise hand. Raise hand itu ini ya, fitur di ini teman-teman. Fitur di chat teman-teman itu ada raise hand, atau teman-teman boleh langsung excuse me sir, jadi unmute aja, potong aja, nanti pokoknya saya mendengar ada yang kira-kira mau bertanya ya saya berhentikan penjelasan saya seperti itu. Oke, terus teman-teman silahkan tanyakan. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya mau lanjut ke materi hari pertama kita yaitu sentencing teman-teman. Sentencing ini adalah materi yang saya buat sendiri, jadi artinya adalah caranya membuat sentence atau kalimat. Ya. Nah, sebenarnya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu sama, teman-teman. Kalimat itu urutannya atau kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Dan urutannya harus seperti ini ya. Subjek dulu baru predikat. Nah, sekarang pengertiannya, subjek itu apa sih? Predikat itu apa sih? Nah, subjek itu, teman-teman, setiap kita ngomong sama orang, ada apa atau siapa yang pengen kita bahas atau pengen kita omongin atau pengen kita angkat menjadi bahan pembicaraan. Nah, itu namanya subjek. Atau nama lainnya adalah topik, teman-teman. Misalkan saya bilang, es ini enak, misalnya. Atau makanan ini nggak enak, misalnya. Nah, kalau es ini enak, yang pengen saya omongin adalah es ini. Kalau saya bilang makanan ini tidak enak, yang pengen saya omongin adalah makanan ini. Kalau saya bilang mobil itu sangat mahal misalnya ya. Mobil itu sangat mahal dan yang saya pengen omongin adalah mobilnya. Nah, itu yang dinamakan dengan subjek. Jadi apa yang pengen kita bahas. Oke, dan subjek ini biasanya tempatnya di sebelum predikat kalau di kalimat, teman-teman, atau di depan sendiri. Seperti itu. Intinya sebelum predikat, ya. Nah, sekarang predikat. Predikat itu apa sih? Predikat itu ada apa dengan si subjek yang pengen kita bahas tadi. Nah, kalau saya bilang es ini enak sekali ya, predikatnya enak sekali itu. Yang menjelaskan kata es tadi, teman-teman. Oke, jadi ada apa dengan yang pengen kita bahas? Itu namanya predikat. Nah, bagaimana cara mengenali subjek dan predikat di soal? Ya, teman-teman. Subjek dulu. Jadi caranya mengenali subjek di soal atau di jawaban. Jadi di TOEFL itu ya, di structure. Subjek ini berupa kata benda, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan kata benda di sebelumnya predikat ya, fix itu adalah subjek. Seperti itu. Tapi hati-hati, kata benda ini harus lepas. Nanti saya jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan lepas ya, teman-teman. Jadi kata benda itu ada banyak sekali. Misalnya di sekitar teman-teman pasti ada banyak tuh. Ada misalnya sarung, ada meja, ada laptop, ada handphone, ada lemari, bahkan kita sendiri itu juga kata benda. Ya, teman-teman. Jadi noun itu sesuatu yang bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Itu adalah kata benda. Oke. Kemudian yang berikutnya selain kata benda, yang bisa jadi subjek itu juga kata ganti atau pronoun. Kata ganti itu contohnya ada saya itu I. Kamu atau kalian itu you. Mereka itu they. Kita atau kami itu we. Kemudian ada dia laki-laki itu he. Dia perempuan itu she. Dia yang nggak kelihatan cewek cowoknya. Misalnya kucing dari depan tuh nggak pakai lipstick, nggak pakai rok. Nah, kita kan nggak tahu dia cewek atau cowok. Pakainya adalah it. Ya, teman. Jadi caranya ngomong dia yang nggak jelas cewek cowoknya itu pakainya adalah it. Seperti itu. Oke, tapi kalau it itu dipakai untuk selain manusia ya. Kalau untuk manusia pakainya yang nggak jelas cewek cowoknya kita anggap cowok. He pakainya. Atau kalau nggak gitu pakai they juga boleh. Seperti itu.
Intinya yang bisa jadi subjek di kalimat itu adalah kata benda atau kata ganti, ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya predikat. Nah, ini bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, teman-teman. Di bahasa Indonesia kita bisa bilang saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Itu dalam bahasa Indonesia bisa, teman-teman. Oke, tapi bahasa Inggris itu kita nggak bisa bilang saya itu I, baik-baik saja itu oke atau fine. Kita nggak bisa bilang I oke. Oke, kenapa? Karena predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja, ya atau verb. Oke, makanya untuk bilang saya baik-baik saja, ketika saya tanya nih ke teman-teman, guys, how are you today? How are you? Nanti jawabnya gimana teman-teman biasanya? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. That's right. Atau I'm okay. I'm fine, thank you. Okay, good. That's right. I'm okay. I'm great. Oke, atau not bad, for example. Nah, itu semua adalah kata sifat, teman-teman. Oke, makanya pakainya adalah I am fine, misalnya, ya, atau I am okay, misalnya, atau I am in prime, misalnya, atau saya baik-baik saja, atau I'm in a good shape, saya fit, seperti itu. I am in a good shape, misalnya, ya, teman-teman. Jadi ada banyak sekali untuk bilang baik-baik saja. Nah, cuman pertanyaan saya adalah kenapa di situ harus pakai M? Padahal di situ M di sini nggak punya arti. Yang artinya saya adalah I, yang artinya baik-baik saja itu ya fine, okay, etc. Oke, dan seterusnya maksudnya, ya. Nah, M di sini wajib ada karena predikat di dalam bahasa Inggris di dalam kalimat, ya, teman-teman, itu wajib berupa kata kerja. Makanya dimasukkan kata kerja yang nggak punya arti yaitu M. Ya, teman-teman, seperti itu. Itu adalah bahasa Inggris, seperti itu bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau misalkan di predikatnya sudah berupa kata kerja, contohnya ya teman-teman, saya memiliki sebuah laptop misalnya, contoh. Nah, ini ada yang tahu bahasa Inggrisnya, saya memiliki sebuah laptop. I have a laptop. Good, I have a laptop. That's right. Oke, jadi I have a laptop. Kenapa di situ nggak pakai M? Karena have itu adalah kata kerja, ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada kata kerja di predikat, jangan ditambahkan predikat lagi yang nggak punya arti tadi, yaitu M tadi. Oke, jadi nggak boleh. Kalau sudah ada kata kerja, jangan dimasukkan kata kerja lain, seperti itu. Oke. Nah, tapi kenapa kok saya tidak menyebut subject verb seperti yang ada di buku? Kenapa saya menyebutnya harus subjek predikat? Nah, karena dalam bahasa Inggris ya, teman-teman, bentuk kata kerja maksud saya, itu ada banyak. Kata kerja itu ada banyak sekali bentuknya, teman-teman. Ada 5. Oke, yang pertama ada verb 1. Yang kedua ada verb 2. Yang ketiga ada verb 3. Yang keempat ada verb ing. Yang kelima ada verb ses. Nah, tidak semua dari 5 verb ini bisa jadi predikat. Oke, jadi bentuk verb itu ada 5, teman. Contohnya verb 1 dari makan itu eat. Verb 2 dari makan itu ate. Verb 3 dari makan itu adalah eaten. Eaten. Verb ing dari makan ya eating, teman-teman, ya. Kemudian verb ses dari makan itu eats. Nah, yang bisa jadi predikat itu hanya sebentar, ini saya tutup ya. Jadi yang bisa jadi predikat itu hanya verb 1 atau verb SES. Jadi kalau teman-teman menemukan verb 1 berdiri sendiri, verb SES berdiri sendiri, verb 2 berdiri sendiri, dan auxiliary yang ketemu sama verb lain, nah itu dia adalah predikat, teman-teman. Oke, jadi yang perlu teman-teman ingat adalah verb 1 verb SES, verb 2 auxiliary verb. Nah, tapi kalau teman-teman nih menemukan ada, sebentar, teman-teman menemukan ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1, itu mereka bukan predikat. Oke, alias kalau ada verb 3 berdiri sendiri, verb ing berdiri sendiri, dan to verb 1, itu mereka bukan predikat, teman-teman. Verb 3 dan verb ing supaya bisa jadi predikat itu harus ada gandengan auxiliary sebelumnya. Misalnya kalau verb 3, itu sebelumnya harus ada, mana ini, pulpennya, oh ini. Verb 3 itu sebelumnya harus ada have, ya teman-teman. Entah itu have, has, had, oke. Atau kalau enggak gitu to be. To be itu kalau enggak is, am, are, ya was, were. Kalau enggak gitu be, been, being, teman-teman. Oke, itu gandengannya verb 3. Oke.
Kemudian kalau verb ing itu sebelumnya supaya dia bisa jadi predikat itu harus ada to be. To be aja. Kalau verb ing gandengannya cuma to be sebelumnya, teman-teman. Misalnya ada is, gandengannya verb ing nggak apa-apa. Am, gandengannya verb ing nggak apa-apa. Jadi is, am, are, kalau nggak gitu was, were, itu adalah gandengannya verb ing. Ada to be juga, be, kemudian been, kemudian being, itu bisa gandeng verb ing. Ya teman-teman, seperti itu. Nah itu tadi adalah teori untuk materi hari pertama, yaitu subjek predikat. Oke, memang pendek teman-teman, tapi nanti kita akan praktekkan ke latihan. Tapi sebelum kita ke contoh soal nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada mari kita lanjut ke contoh soal. Nah contoh soalnya seperti ini teman-teman. Caranya kalau saya itu dicari predikatnya dulu. Kalau saya ya teman-teman sebenarnya bebas. Teman-teman boleh cari subjeknya dulu boleh, predikatnya dulu boleh. Tapi kalau saya lebih gampang itu dicari predikatnya. Karena dia dibuat dari satu kelas kata saja, yaitu kata kerja teman-teman. Tapi kalau subjek ada dua kelas katanya. Kalau nggak noun ya pronoun. Pilih salah satu. Seperti itu. Nah kalau saya cari predikat dulu. Nah, ini kalau ditarik dari depan ke belakang, setelah titik-titik tepat, teman-teman menemukan ada kata was. Ini adalah to be. Kalau teman-teman menemukan is, am, are, was, were, be, been, is, am, are, was, were ya, fix dia adalah predikat, teman-teman. Cuman was-nya di sini dia sebagai auxiliary karena ada verb 3 setelahnya yaitu backed. Oke, seperti itu. Jadi kalau verb 3 itu bisa jadi predikat, syaratnya sebelumnya harus ada auxiliary. Ya, teman-teman. Bisa to be, bisa have. Seperti itu. Ini to be gandengannya. Nah, berarti kita sudah punya predikat nih. Nah, tapi belum ada subjek sebelumnya. Ya sudah, berarti kita cari ABCD yang bisa jadi subjek. Seperti itu, teman-teman. Nah, subjek tadi dibuatnya dari kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti. Kita cek pilihan ABCD yang kata benda atau kata ganti. Ya, yang alpha yesterday itu artinya kemarin. Kemarin itu keterangan waktu, teman-teman. Keterangan waktu nggak bisa jadi subjek. Oke, berarti alpha nggak bisa. Yang bravo, the morning itu sebenarnya kata benda, teman-teman, the morning. Ya, tapi kalau ada kata benda, sebelumnya ketabrak dengan ini nama kelas katanya adalah preposisi. Ya, teman-teman, nanti kita akan bahas sedikit dengan preposisi. Jadi, preposisi ini aturannya adalah setelahnya harus ada kata bendanya supaya bisa dirubah menjadi keterangan. Alias kalau teman-teman menemukan preposisi, tarik sampai nemu kata benda, mereka satu garis atau satu posisi kalimat yaitu sebagai keterangan. Oke. Nah, di sini in the morning itu kalau diartikan di pagi hari, itu adalah keterangan waktu. Dan keterangan waktu tidak bisa jadi subjek ya, teman-teman. Contohnya lagi nih, misalkan kata benda yang ditambah preposisi, contohnya saya punya kata gelas, teman-teman. Gelas itu benda, dia bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Ya, teman-teman. Nah, kalau di dalam kalimat gelas itu antik misalnya. Nah, gelas itu sebagai kata benda, dia sebagai subjek. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kalimatnya saya menaruh beberapa koin di dalam gelas itu. Nah, gelas itu menjadi keterangan karena sebelumnya ada di dalam. Di dalam gelas itu menjadi keterangan tempat, teman-teman. Oke. Jadi kalau ada preposisi diikuti kata benda, fix dia adalah keterangan. Dan keterangan nggak bisa ya jadi subjek, berarti bravo bukan. Kemudian yang Charlie, traffic. Ada yang tahu artinya traffic, teman-teman? Lalu lintas. Lalu lintas, that's right. Atau jalanan, oke. Atau apa ya? Ya mungkin lebih umum disebutnya lalu lintas ya, teman-teman. Charlie, lalu lintas itu kata benda, ya teman-teman. Berarti kita tahan dulu yang Charlie. Kalau yang Delta, cars, mobil ya teman-teman. Cuman dia jamak karena ada S-nya. Oke, jadi kalau ada kata benda ditambahkan S atau S, saya ulangi lagi, kalau ada kata benda atau noun, dia ketambahan S atau ES di belakangnya, dia menjadi jamak atau banyak kata bendanya. Seperti itu. Jadi cars di sini mobil-mobil. Oke, yang mana dia jamak. Dia juga kata benda ya, teman-teman. Jadi kita tahan dulu. Jadi ada dua kata benda yang fungsinya dua-duanya bisa jadi subjek. Bedanya adalah yang Charlie traffic itu nggak ada S belakangnya, artinya dia tunggal. Dan traffic itu nggak bisa dihitung ya memang kan teman-teman. Kalau ada kata benda yang nggak bisa dihitung, contohnya air, contohnya minyak, contohnya adalah tanah, itu kan nggak bisa dihitung tuh. Nah itu kita anggap satu. Oke, jadi traffic itu tunggal, cars itu jamak. Untuk mengetahui kita butuhnya subjek tunggal atau subjek jamak, kita cek predikatnya teman-teman.
Nah, predikatnya tadi menggunakan auxiliary was ya. To be-nya itu pakainya was. Nah, otomatis gini, di lampau atau to be di past itu ada dua selain was. Ya, jadi kalau nggak was ya were, teman-teman. Oke, itu dipakai di lampau. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau was itu nanti subjeknya satu, kalau were itu subjeknya jamak atau banyak. Nah, ternyata di soal menggunakan was, teman-teman. Berarti kita butuh subjek tunggal atau satu. Nah, berarti pilihan C sama D yang bisa jadi jawaban yang mana, teman-teman? C. Ya, that's right. Ya. Ayo, yang traffic atau cars nih? Grafik. Oke. Visi. Oke. Gini, saya ulangi lagi penjelasannya ya, teman-teman. Di predikat itu menggunakan was. Di soal ya, pakai was, teman-teman. Oke. Nah, was itu di lampau, itu ada temennya, yaitu were. Jadi was were itu di lampau. Dua-duanya sama, ya, teman-teman. Cuman bedanya adalah di penggunaannya. Oke. Penggunaannya adalah kalau was, ini saya tulis ya, teman-teman. Was seperti di soal, itu pakai was ya. Was itu dipakai ketika subjeknya itu satu atau tunggal. Oke, jadi was contohnya I was, he was, my friend was, seperti itu. Jadi kalau satu pakainya was. Kalau were itu dipakai ketika subjeknya banyak. Contohnya we were, kita were pakainya ya. Kalau kita, karena kita atau kami itu banyak, lebih dari satu. My friends were. Oke. Dan seterusnya. Jadi kalau banyak pakainya were. Nah, di soal tadi pakainya was. Jadi kita butuhnya yang tunggal. Kita cek lagi di pilihan. Yang Charlie traffic itu satu atau tunggal. Ya. Yang Delta cars itu banyak. Nah, tadi pakainya was berarti kita butuh yang tunggal. Otomatis jawabannya adalah yang traffic, teman-teman. Oke. Jadi traffic was, cars were. Seperti itu. Karena they, kalau cars itu digantinya adalah pakainya they. Jadinya they were. They itu bukan hanya untuk manusia ya, teman-teman. Intinya kalau jumlahnya lebih dari satu atau banyak, entah manusia entah bukan, kalau banyak itu pakainya they. Seperti itu. Oke. Jadi karena di situ pakainya was, ya pakai jawabannya yang satu yaitu traffic, teman-teman. Oke, jawabannya Charlie. Jadi traffic was backed up for miles on the freeway. Kalau diartikan jalanannya itu macet bermil-mil panjangnya di jalan bebas hambatan atau jalan tol. Seperti itu. Nah, dari contoh soal pertama nih, mungkin ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Sebelum kita lanjut ke contoh kedua, silahkan teman-teman. Insya Allah paham, Kak. Insya Allah paham ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke contoh soal kedua, teman-teman. Kalau ada pertanyaan seperti yang saya bilang tadi, jangan dipendam. Nanti nggak terjawab. Oke? Bagaimana ini Pak, mau nanya Pak? Boleh, silahkan, Mister. Tadi kan sudah dijelaskan penggunaan was dan were. Betul. Bagaimana kalau yang be, been, dan being itu Pak? Oke. Be, been, dan being ini adalah to be yang spesial, teman-teman. Spesialnya kenapa? Spesialnya dia tidak boleh muncul pertama kali. Oke. Kalau dia sebagai auxiliary ya, sebelumnya harus ada auxiliary lain. Nah, kalau be itu karena dia verb 1, sebelumnya gandengannya adalah modal, misalnya kata will. Oke, kalau nggak gitu can misalnya. Jadi will dan teman-temannya itu. Will, can, may. Jadi kita bisa bilang will be, can be, must be. Nggak bisa kita bilang will is, itu nggak bisa. Must is, must am itu nggak bisa. Jadi setelah modal harus diikuti verb 1. Maka kalau setelah modal diikuti to be, carikan to be bentuk dasarnya, yaitu be. Jadi will be, must be, can be, may be, dan seterusnya. Oke. Sedangkan been itu sebelumnya harus ada yang di auxiliary yang diikuti verb 3 yaitu have, teman-teman. Jadi sebelumnya been itu keluarganya have. Contohnya ada have been, has been, kemudian ada had been. Kalau mau dikasih to be ya setelahnya seperti itu. Dan kalau being, nah being ini verb ing yang bisa auxiliary yang bisa diikuti verb ing itu cuma to be, teman-teman. Maka being ini bisa keluar ketika ketika sebelumnya ada ini. Kalau enggak is ya am, are, kalau enggak itu was were. Misalnya ada was being, is being, am being, dan seterusnya. Seperti itu, Mister. Terima kasih. Oke, dapat ya tapi ya? Ya. Oke, nice. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Mas, izin bertanya Mas.
Boleh, silakan, Mister. Di sini kan tadi penjelasannya be itu harus diikuti dengan modal ya, Mas. Kira-kira Sebelumnya, ya sebelumnya. kalau misalnya ada kata sebagai contoh modalnya, misalnya one ya, contohnya one. Bisa nggak be itu diselipin kata to sebelum be gitu, Mas? Kayak going to be atau going to be gitu, seperti itu, Mas. Oke, good question. Jadi gini, berarti pertanyaannya udah beda, bukan ke penggunaan to be ya, teman, tapi penggunaan to sebenarnya. Oke, karena bisa nggak diselipin to di sebelumnya be? Jawabannya bisa, tapi bukan di predikat ya. Jadi will to be nggak boleh, must to be nggak boleh, teman-teman. Setelahnya auxiliary itu harus verb, nggak boleh to, nggak boleh auxiliary. Sedangkan to ini auxiliary, keluarganya in, teman-teman. Oke. Nah, tapi memang to ini gandengan setelahnya itu umumnya adalah verb 1. Jadi secara garis umum atau boleh teman-teman anggap setelah itu harus verb 1 nggak apa-apa. Walaupun ada sedikit pengecualian tapi sedikit, teman-teman. Oke. Umumnya to itu gandengannya adalah verb 1. Jadi misalnya, tapi ini bukan predikat ya, bedanya kalau yang will be itu predikat, have been itu predikat dan seterusnya. Tapi kalau ada to verb 1 itu masuknya ke dalam yang sudah kita bahas tadi. Yaitu yang sebentar, teman-teman. Yaitu yang ini. To verb 1 itu tidak bisa jadi predikat atau dia bukan predikat, seperti itu. Contohnya nih, I come here to study, misalnya. Nah, misalkan saya punya kalimat seperti ini, teman-teman. I come here to study. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, apakah predikatnya itu come, itu ada kata kerja ya, ataukah to study? Jawabannya yang mana predikatnya, teman-teman? Come. Nah, that's right. Yang come ya, yang verb 1. Nah, karena verb 1 itu bisa jadi predikat. Memang fungsinya verb 1 kalau berdiri sendiri di predikat itu jadi kalau berdiri sendiri di kalimat itu fungsinya jadi predikat. Nah, tapi kalau to verb 1, teman-teman menemukan to diikuti kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk asli, itu bukan predikat. Seperti itu. Jadi setelah to boleh diikuti be. Contohnya I come here to be misalnya ya. To be a student misalnya. Itu bisa, saya datang ke sini untuk menjadi seorang murid. Nah, itu ada to be a student. Seperti itu nggak apa-apa. Gimana, Mister? Apakah dapat maksud saya atau mungkin masih bingung? Yes, I got it. Thank you, sir. Alright. Okay, nice. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal kedua ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan teman-teman. Ini adalah contoh soal kedua nih. Caranya sama, kalau saya cari predikat dulu. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati ya. Karena dalam bahasa Inggris, satu kata itu kelas katanya bisa lebih dari satu karena memiliki arti yang banyak. Contohnya kata date misalnya. Date itu artinya bisa kurma, dia kata benda. Date juga bisa artinya mengencani, kata kerja. Date juga bisa artinya perkencanan atau apa dalam bahasa Indonesia yang enak gitu, kencan gitu ya. Dia adalah kata benda juga. Date juga bisa berasal atau berawal, dia kata kerja juga. Seperti itu. Jadi teman-teman harus boleh buka kamus nggak apa-apa karena kita belajar ya. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, di dalam soal ini teman-teman menemukan kata kerja sebagai predikat nggak? Atau ada predikatnya nggak di soal? Work. Bukan, Kak. Sorry, gimana? Work. Work ya, oke. Nah, yang saya bilang tadi, banyak sekali yang tertipu di sini, teman-teman. Jadi work itu kalau kita cek di kamus, itu kelas katanya ada 2, teman-teman. Oke, jadi kalau work kita cek di kamus, karena artinya work itu ada 2. Work itu bisa artinya bekerja, yang mana dia adalah kata kerja ya. Jadi work itu bisa bekerja, bisa mengerjakan, seperti itu. Jadi dia adalah verb atau kata kerja. Nah, tapi work itu bisa juga artinya pekerjaan, juga bisa artinya pengerjaan, juga bisa artinya karya. Yang mana dia adalah kata benda, teman-teman, atau noun. Nah, berarti di sini ada 2 kemungkinan, entah dia verb, entah dia noun. Cara menentukannya gini, kita lihat kata sebelumnya, yaitu kata for. Nah, for ini satu keluarga dengan in, teman-teman. Masih ingat in tadi kelas katanya apa? Preposisi. That's right. In itu adalah preposisi. Yang mana contohnya tadi di contoh sebelumnya tadi, in itu setelahnya harus diikuti kata benda, teman-teman. Dan itulah aturan preposisi.
preposisi apapun itu setelahnya harus ada kata benda sebelum dia nabrak preposisi lagi. Atau misalnya nabrak predikat atau kata kerja. Seperti itu. Jadi harus ada kata bendanya dulu untuk dirubah menjadi keterangan. Oke. Nah, berarti pertanyaan saya, work di sini dia kata kerja atau kata benda, teman-teman? Kata benda berarti Kak. Dia noun. That's right. Dia adalah noun. Dia adalah kata benda. Alasannya karena sebelumnya ada preposisi, yang mana preposisi ini harus ada kata benda setelahnya. Walaupun nggak harus pas setelahnya ya, teman-teman. Intinya sampai menabrak preposisi lain atau menabrak kata kerja ya untuk jadi predikat itu harus ada kata benda dulu. Seperti itu. Oke, berarti ini bukan predikat karena dia kata benda atau noun, teman-teman. Oke. Nah, nggak enaknya bahasa Inggris di situ. Kadang satu kata artinya banyak, kelas katanya lebih dari satu. Seperti itu. Jadi cara mengenalinya teman atau untuk mencari tahu itu kelas katanya apa, teman-teman cari tahu kata sebelumnya. Ada nggak preposisi seperti itu misalnya. Kalau preposisi berarti work ini kata benda. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, cek lagi di selain work ada nggak kata kerja yang bisa jadi predikat di soal? Nggak ada Kak. Nggak ada ya, that's right. Nggak ada teman-teman. Berarti di titik-titik karena kalimat itu butuh predikat, artinya kita butuh predikat di titik-titik. Nah tapi jangan buru-buru dulu cari predikat. Kita cek dulu di soal. Sebelum titik-titik ada kata benda sebagai subjek nggak teman-teman? Ada Ada ya? engineers. Ya, that's right. Engineers. Dia artinya adalah para insinyur. Kata benda, jamak. Nah, berarti kita sudah punya subjek, tapi belum punya predikat. Ya sudah, teman-teman cuma cek aja di pilihan A, B, C, D yang bisa jadi predikat yang mana. Kebetulan pilihan A, B, C, D yang bisa jadi predikat cuma satu, teman-teman. Kira-kira yang mana B. jawabannya? Ya, that's right. Are needed. Ya, are needed, that's right. Atau yang bravo, ya teman-teman. Oke, good job. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Oke, kalau yang alpha necessary itu sama dengan important secara arti, secara kelas kata. Jadi artinya sama-sama penting, kelas katanya sama-sama adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat itu nggak bisa jadi predikat. Berarti alpha nggak bisa. Yang Charlie hopefully, kalau teman-teman menemukan ada kata berakhiran dengan fully, itu pasti dia keterangan, teman-teman, atau adverb. Adverb atau kata keterangan itu tidak bisa jadi predikat. Berarti Charlie bukan, dan adverb itu kata yang paling tidak penting di kalimat. Kalau dihilangkan di kalimat itu nggak apa-apa, teman-teman. Karena yang paling penting adalah subjek dan predikat aja. Seperti itu, ya. Kemudian yang delta itu next month, artinya bulan depan. Dia adalah keterangan waktu. Nah, kita nggak butuh keterangan waktu, karena keterangan waktu tidak bisa jadi predikat. Ya sudah, jawabannya berarti yang bravo. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, banyak insinyur atau para insinyur diperlukan untuk pengerjaan program luar angkasa yang baru itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, dari contoh kedua nih, mungkin ada yang masih bingung atau ada pertanyaan. Silakan, teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke contoh soal terakhir, yaitu yang ketiga. Caranya sama, hati-hati ya di sini teman-teman, ada jebakan. Pertanyaan saya di soal nih, adakah kata kerja sebagai predikat atau kata kerja yang bisa jadi predikat teman-teman di soal? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, that's right. Karena verb ing, going di situ verb ing teman-teman. Verb ing kalau dia berdiri sendiri, itu nggak bisa jadi predikat. Oke, supaya verb ing itu bisa jadi predikat, sebelumnya harus ada auxiliary dari keluarganya to be dulu. Jadi harus ada is, am, are, kalau nggak gitu was, were. Ya, tergantung subjeknya, seperti itu. Ya, jadi karena verb ing berdiri sendiri itu bukan predikat. Artinya kita nggak punya predikat di soal. Oke. Nah, apakah sudah ada subjek, teman-teman? Sudah. Yaitu Ada. The boy. Ya, The that's boy. right. Yeah, that's right. Jadi kata the boy itu kata benda, teman-teman. Berarti kita punya subjek, tapi belum ada predikat. Nah, kebetulan di titik-titik itu nempel dengan verb ing, teman-teman. Yang saya bilang tadi, verb ing itu supaya bisa jadi predikat, kita tambahkan to be sebelumnya. Ya, hati-hati hanya to be aja. Kita berarti di soal di situ hanya butuh to be saja. Jangan ditambah subjek, jangan ditambah verb ing lagi. Oke, cari A, B, C, D yang hanya ada to be-nya, teman-teman. Kira-kira yang mana?
Will Ya, be. will Will be. be. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta, Be. yang will be, ya, Iya. teman-teman. Oke, nice. Nah, kalau yang alpha salahnya kenapa, teman-teman? Ada Subjeknya double. Karena Subjek. itu subjek. Good. Karena ada he. Subjeknya double ya, ada he, that's right. Nah, ini secara istilah di TOEFL namanya redundancy, teman-teman. Alias pemborosan. Redundant itu artinya boros. Jadi ada dua subjek. Kalau diartikan pun nggak enak. Jadi kalau ada he-nya di situ nanti, artinya anak laki-laki itu dia sedang pergi ke bioskop bersama seorang teman. Nah, bandingkan ketika dianya saya hilangkan. Anak laki-laki itu sedang pergi ke bioskop bersama seorang teman. Nah, lebih enak kalau nggak ada dianya. Jadi pilih salah satu aja. Kalau sudah ada kata benda, jangan pakai kata ganti. Seperti itu ya. Bravo juga sama, ada subjek lagi. Subjeknya double, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie memang ada to be, yaitu is. Tapi sudah lengkap, is dengan verb ing, teman-teman. Jadi ini predikatnya sudah lengkap. Nanti going-nya di situ, dia nggak jelas. Dia cuma jadi obat nyamuk, orang ketiga. Jadi nggak bisa yang Charlie, ya teman-teman. Karena dia udah lengkap, ada relaxing-nya. Seperti itu. Berarti satu-satunya to be yang lepas itu hanyalah yang delta. Supaya merubah going menjadi predikat. Nah, nanti kalau diartikan, anak laki-laki itu pasti akan pergi ke bioskop bersama seorang teman. Alias nggak mungkin sendiri, kayak gitu. Kalau diartikan secara speaking, ya teman-teman. Nah, dari ketiga contoh soal tadi nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan teman-teman. Oke, kalau nggak ada. Pak, nanya Pak. Oke, silakan. Itu jawaban yang A itu Pak, kan he-nya dihapus. Tadi pemborosan. Betul. Kalau he-nya dihapus, berarti the boy is going. Apakah benar struktur kalimat itu? Betul, brother. Jadi kalau misalkan nggak ada he-nya, nanti pakai is boleh. Tapi nggak mungkin teman-teman. Ya boleh, tapi nggak mungkin teman-teman menemukan ada dua kemungkinan jawaban yang dua-duanya benar. Jadi karena di sini pakai is, itu nggak salah teman-teman secara grammar. Kalau is aja ya, pakai will be juga nggak salah. Nah, teman-teman nggak akan menemukan ada dua jawaban yang benar seperti itu. Misalnya ada is sama will be nggak mungkin. Pasti yang salah satu ada tambahan atau misalkan bentuknya yang salah. Misalnya ada are. Nah, kalau are salah. Oke, teman-teman. Kalau are malah salah karena are itu dipakai untuk subjek yang jamak. Seperti itu. Oke, dapat ya, brother ya? Kalau yang always wise itu Pak, yang jawaban B, kalau he-nya dihilangkan juga berarti betul juga begitu, always wise going. Tapi kebalik, brother. Jadi nanti kita akan pelajari di hari ke-7 ya, teman-teman. Jadi atau saya jelaskan sekarang. Kalau ada auxiliary pertama, contohnya di sini to be ya, auxiliary pertamanya, kan verb-nya tuh going tuh. Itu nggak boleh di sebelum auxiliary pertama dan subjeknya itu dipisahkan dengan keterangan, itu nggak bisa. Oke, teman-teman. Jadi the boy always was going nggak bisa. Tapi kalau misalkan always-nya saya pindah di setelahnya was, itu bisa. Jadinya the boy was always going to the movies with a friend. Itu bisa. Seperti itu. Secara bentuk ya, teman-teman. Oke, Terima kasih, Pak. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Iya Kak, mau nanya. Boleh, Miss. Silakan, Miss. Perbedaan kalau misalnya menggunakan kalimat the boy will go to the movies sama the boy will be going to the movies apa ya? Oke, that's good. Makanya saya tadi bilangnya mentranslate-nya adalah pasti akan. Jadi will be going itu gimana ya? Kalau secara grammar benar semua. Secara grammar nggak ada perbedaan. The boy will go sama the boy will be going itu secara grammar nggak ada yang salah. Cuman bedanya adalah di makna, di konteks, teman-teman. Kalau saya bilang will be going itu sudah pasti terjadi, tapi walaupun belum ya. Daripada kita hanya bilang the boy will go. Kalau the boy will go to the movies with a friend itu seolah-olah kayak prediksi. Jadi 50% benar, 50% salah. Tapi kalau pakai will be itu bisa dibilang 80% lah benar seperti itu. Karena di dalam penggunaan modal itu ada persen-persenan seperti itu, teman-teman. Misalnya must be itu juga bisa diartikan pasti, tapi itu lebih besar dibandingkan will be, teman-teman. Nah, is sendiri yang artinya sedang, itu juga bisa artinya berubah menjadi akan. Itu 100%. Itu sudah benar kalau pakainya is going,
Misalkan the boy is going to the movies with a friend itu bisa diartikan anak laki-laki itu akan pergi ke bioskop bersama seorang teman. Tapi itu sudah mau dilakukan. Benar-benar dia berada di proses itu, tapi di awal-awal mau berangkat seperti itu. Jadi tapi itu di TOEFL nggak penting ya teman-teman. Untuk presentase-presentase itu nggak penting, itu hanya dipakai di speaking seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu perhatikan yang persen-persen itu. Intinya boleh kita bilang the boy will go to the movies, boleh juga the boy will be going to the movies. Hanya bedanya kalau the boy will be going itu artinya anak laki-laki itu pasti akan pergi ke bioskop bersama seorang teman. Tapi kalau the boy will go, ya berarti anak laki-laki itu akan gitu aja. Seperti itu, Miss. Jadi lebih ke makna. Gimana? Dapat Oke, maksud thank saya nggak? Oke, dapat ya. Iya, iya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silakan. Kalau misalnya dalam tenses itu masuk ke mana ya, Kak? Nah, ini juga kalau secara gini, teman-teman. Untuk sebelum saya menjawab, saya mau jelaskan dulu. Tenses di TOEFL tidak pernah ditanyakan. Yang teman-teman perlu perhatikan hanya bedanya lampau dan present sama past. Jadi lampau sama fakta gitu aja. Oke, dan itu pun dipakainya di struktur bagian kedua. Kalau struktur bagian pertama saya jarang sekali menemukan kasus yang seperti itu. Oke, walaupun pernah tapi jarang sekali, teman-teman. Hanya bedanya lampau sama present. Nah, sekarang kita ke pertanyaan tadi. Kalau misalkan di tenses itu masuknya kemana? Oke. Nah, kalau misalkan pakainya is aja, teman-teman. Is itu dipakai kalau is going, the boy is going itu namanya continuous. Oke, dan present karena pakainya is bukan was were, tapi pakainya is mr. Jadi pakainya present. Present continuous. Itu hanya nama, caranya bilang sedang, teman-teman. Oke. Kemudian kalau pakainya was, nah bedanya sama is, kalau was itu lampau atau past. Namanya nanti past continuous. Ya, teman-teman. Sama sebenarnya caranya bilang sedang tapi di waktu lampau. Contohnya, pas kamu nelpon kemarin, saya sedang makan. Nah, itu sedang tapi ngomongin di kejadian di masa lalu, teman-teman. Itu yang dinamakan dengan past continuous. Oke. Kemudian kalau yang delta ada will itu future atau masa depan. Oke. Be verb ing itu continuous. Jadi namanya future continuous. Seperti itu. Itu hanya nama. Ya, tapi itu nggak dipakai di TOEFL, teman-teman. Hanya sekedar pengetahuan teman-teman aja. Memang di bahasa Inggris itu yang nggak enak ketika kita mau makainya, kita akan tertabrak dengan tenses, teman-teman. Bahasa Indonesia nggak ada tenses. Makanya makan itu ya makan aja. Nggak ada makaning, makan, makanet, maka apa lagi, tuh makan itu nggak ada. Jadi makan ya makan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris makan itu ada eat, ada eats, ada eating, ada eaten, ada ate, dan seterusnya. Oke, itu namanya tenses. Jadi perubahan kata kerja di dalam kalimat berdasarkan kapan kata kerja itu dilakukan. Seperti itu. Gimana, dapat ya, Miss? Thank you, Kak. Oke, dan saya harapkan, saya yakin pasti teman-teman di sini mungkin ada banyak yang pernah kursus bahasa Inggris, terutama di grammar. Saya sarankan untuk nama-nama yang terlalu tinggi-tinggi, itu hilangkan. Ya, teman-teman. Walaupun nanti di sini ada sedikit yang saya singgung, tapi pasti akan saya jelaskan seperti itu. Tapi contohnya tadi tenses itu teman-teman hapus dulu di TOEFL karena itu nggak dipertanyakan, teman-teman. Oke, hanya bedanya lampau sama present aja. Future itu termasuk ke present kok, teman-teman. Seperti itu. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Silahkan, teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada sekarang giliran teman-teman mencoba mempraktekkan teori yang sudah dipelajari tadi ke latihan soal. Nah, saran saya di teman-teman coba dulu. Karena dari situ teman-teman nanti akan mengetahui kesulitan teman-teman di mana atau yang bingung di mana. Seperti itu ya. Nah, di sini ada satu soal. Oke. Tantangan teman-teman mencari yang salah yang hilang apa, di pilihan jawaban yang mana. Oke, dicoba dulu jangan takut benar. Waktunya 30 detik di pojokan atas, dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Nanti jawabannya dikirim di chat ya. Silahkan.
Oke. 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, sedapatnya dulu. Oke, biar teman-teman mendapatkan sensenya atau thrill-nya ya. Sebelum kita koreksi. Oke, ada jawaban Charlie, ada Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Everybody picks Charlie. So let's do it together. Kita coba kerjakan bersama, oke? B. Sorry. Oke, seperti biasa kita cari predikat dulu di soal, teman-teman. Oke. Ditarik dari depan ke belakang sampai nemu predikat. Di situ setelah titik-titik pas, itu ada verb 2, lampau, yaitu kata became. Itu verb kedua dari kata become, ya, teman-teman, artinya menjadi. Nah, sudah ada predikat, kita cek subjek. Cek sebelumnya predikat ya, karena tempatnya subjek itu sebelum predikat. Nah, ternyata adanya titik-titik. Ya sudah, berarti titik-titik itulah nanti yang akan menjadi subjek. Alias kita hanya kehilangan subjek, teman-teman. Cek ABCD yang dia hanya berupa subjek saja. Oke. Yang alfa itu ada Colorado, subjek, dia kata benda, ya, nama tempat. Nah, tapi ada kata hubung when atau conjunction atau konjungsi. Kita nggak butuh konjungsi ketika subjeknya cuma satu yaitu Colorado dan predikatnya cuma satu yaitu became. Kenapa kok seperti itu? Karena nanti nggak lengkap teman-teman informasinya. Jadi misal yang alpha ini saya masukkan ke titik-titik. Jadi when Colorado became a state in 1876, kalau diartikan ketika Colorado menjadi sebuah negara di tahun 1876. Nah, terus nggak ada lanjutannya. Pasti teman-teman bertanya, ada apa ketika Colorado menjadi sebuah negara di tahun 1876? Itu adalah alasan kenapa nggak boleh dimasukkan conjunction atau kata hubung ketika subjek dan predikat cuma ada satu di dalam kalimat. Ya, teman-teman. Berarti alpha nggak bisa. Oke. Yang bravo di situ ada subjek yaitu it. Oke, tadi kita butuhnya subjek kan? Nah, tapi setelahnya it ada predikat lagi yaitu was. Predikatnya nanti double, teman-teman. Oke, jadi pemborosan predikat. Berarti bravo nggak bisa. Oke. Kemudian yang Charlie Colorado. Nah, dia kata benda yang bisa jadi subjek. Kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu ya, jangan buru-buru. Kalau yang Delta di situ ada subjek Colorado. Oke, kata benda juga. Tapi ada kata hubung sama kayak yang Alpha tadi yaitu conjunction which. Oke, kita nggak bisa masukkan conjunction ketika subjek predikatnya cuma satu. Karena nanti informasinya nggak lengkap. Pasti harus membutuhkan informasi lanjutan. Seperti itu. Nah, untuk conjunction kita akan pelajari besok. Materi hari kedua, hari Senin. Ya, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Satu-satunya yang bisa jadi subjek aja. Oke, nanti kalau diartikan, Colorado menjadi sebuah negara bagian di tahun 1876. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan langsung unmute ya teman-teman. Atau boleh resign dulu atau boleh langsung unmute nggak apa-apa. Kalau nggak ada pertanyaan kita akan lanjut ke number 2. Oke. Dicoba dulu jangan takut benar waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian nanti kita bahas bersama. Jangan takut salah ya teman-teman, sedapatnya dulu. Beda nggak apa-apa, yang penting sepemahaman teman-teman dulu. Oke, ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Baik antara alfa atau delta. Kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa kita cari yang hilang dulu di soal. Oke. Kita tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Images itu artinya gambar-gambar ya, dia kata benda, teman-teman. Out of itu preposisi, kata bendanya adalah clay, stone, dan metal untuk dirubah jadi keterangan. Nah, artinya kita nggak punya kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik kita butuh kata kerja sebagai predikat, ya teman-teman. Nah, karena titik-titiknya di paling depan, dan sebelum predikat itu wajib harus ada subjeknya, berarti kita juga kehilangan si subjek. Oke, cari ABCD yang ada subjek dan predikat, teman-teman. Yang alpha, di situ ada the shaping. Kalau ada the pasti setelahnya kata benda. Nah, verb ing itu kalau dia berdiri sendiri, dia bisa jadi kata benda, teman-teman.
Seperti itu. Nah, berarti itu kata benda ya, jadi subjek. Kita cek, nah tapi tidak ada predikat. Adanya preposisi diikuti kata benda, ini keterangan. Keterangan nggak bisa jadi predikat. Berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Yang bravo ada sculpting the shapes. Nah sama, verb ing yang berdiri sendiri, ya tanpa auxiliary sebelumnya, itu dia bisa berubah kelas katanya, teman-teman, atau fungsinya. Dia bisa menjadi kata benda, ya, namanya gerund, itu hanya nama. Intinya verb ing itu bisa jadi kata benda. Dan subjek atau kata benda yang boleh punya objek itu ya gerund itu, teman-teman, atau verb ing itu. Seperti itu. Oke, di sini subjeknya punya objek. Sorry, yang bravo ya maksud saya. Sorry, kepencet lagi. Tadi kita butuhnya subjek dan predikat, teman-teman. Yang alpha tidak ada predikat ya. Kemudian yang bravo di situ ada subjek tapi nggak ada predikat. Oke. Kemudian yang Charlie to verb 1 tidak bisa jadi predikat, juga tidak bisa jadi subjek. Oke, berarti kita nggak punya subjek predikat di Charlie. Charlie nggak bisa jadi jawaban. Jawabannya adalah yang delta ya teman-teman. Di situ ada subjek yaitu sculptures, artinya para pematung. Kemudian predikatnya adalah shape, itu kata kerja, artinya membentuk teman-teman. Oke, berarti jawabannya delta. Oke, nanti kalau diartikan, para pemahat atau para pematung membentuk gambar-gambar dari tanah liat, batu, dan logam. Seperti itu. Oke, kita coba lagi ke nomor 3. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan dulu, silahkan dicoba dulu teman-teman. Well, 30 seconds over. Please send your answers to the chat and then we'll discuss them together. Oke. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Oke, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semua menjawab alfa. Oke, kita cek bersama ya teman-teman. Kita cari predikat dulu, ditarik dari depan ke belakang. Data itu kata benda ya, artinya data teman-teman. Ada preposisi, kita cari kata bendanya adalah dipulses, artinya sinyal. Oke, berarti ini keterangan. Artinya kita nggak punya kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Karena sebelum predikat juga harus ada subjek, berarti kita juga kehilangan subjeknya. Ya teman-teman, karena nggak ada kata sebelumnya titik-titik. Oke, berarti cari ABCD yang subjek dulu baru predikat. Yang alpha, the computer input unit, itu adalah subjeknya. Oke, predikatnya itu verb SES yaitu changes. Nah, kemungkinan alpha bisa. Ya, teman-teman, kita tahan dulu. Yang bravo ada changing input yang saya bilang tadi, verb ing itu bisa jadi subjek ya, namanya gerund, teman-teman. Kita tahan dulu. Oh, sorry, kita cari predikatnya. Nah, tapi nggak ada predikat, adanya malah subjek lagi, subjeknya double. Oke, berarti nggak ada predikat, nggak bisa, bravo. Yang Charlie ada changes itu predikat ya, teman-teman. Nah, tapi nggak ada subjek, malah ketabrak conjunction. Nggak bisa kita masukkan conjunction kalau nggak ada subjek, cuma predikatnya satu, nggak bisa. Malah nggak bisa jadi kalimat. Ya, teman-teman. Karena nggak ada subjeknya. Kemudian yang delta ada kata benda changes, jadi subjek. Nah, tapi nggak ada predikatnya. Berarti kita nggak bisa yang delta. Kita tadi butuhnya subjek dan predikat. Berarti fix jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan, satuan input komputer mengubah semua data ke dalam sinyal-sinyal elektronik. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Next, number 4. Dicoba dulu, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas ya. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa.
Oke, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Oke, kita cek bersama nih. Ada juga jawaban delta. Oke, kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu ya. Tarik dari depan ke belakang. Di situ ada to be yang saya bilang tadi. Kalau teman-teman menemukan is MR, kalau nggak gitu was atau were, fix dia adalah predikat. Oke, dan to be di sini berdiri sendiri. Kemudian, nah tapi nggak ada subjeknya. Ya sudah, kita butuh subjek di situ, teman-teman. Cari ABCD yang bisa jadi subjek saja. Yang alpha, di situ ada kata benda yaitu the earliest road markers. Oke, berarti alpha kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Yang bravo ada subjek the earliest road markers. Nah, tapi ada kata hubung which atau conjunction. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Yang Charlie ada predikat, ada subjek road markers, subjek road markers, tapi ada predikat lagi yaitu were. Kita nggak butuh predikat lagi, teman-teman. Double nanti pemborosan, ya. Kalau yang delta ada subjek yaitu the early road markers. Nah, tapi sama kayak yang bravo tadi ketabrak kata hubung atau conjunction until. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Nanti nggak lengkap infonya. Ya, atau kalau diartikan nanti nggak selesai kalimatnya. Seperti itu. Oke, berarti satu-satunya jawaban yang bisa hanyalah yang alfa ya. Sudah berarti jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, penanda jalan pertama kali adalah batu-batu yang ditumpuk secara berjeda. Jadi ada interval atau ada jedanya seperti itu. Kalau sekarang pakai garis itu ya di jalan, marka jalan itu teman-teman. Ada garis yang lurus panjang, ada yang putus-putus seperti itu. Oke, intinya nomor 4 jawabannya alfa. Next, number 5. Dicoba dulu, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu. Oke, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Charlie ya. Kita cek bersama teman-teman. Nggak ada yang menjawab Delta? Oke, kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat is noun, auxiliary verb. Oke, subjeknya hati-hati, kata tissues ini memang dia kata benda artinya jaringan. Nah, tapi sebelumnya ada preposition of-nya. Yang saya bilang tadi, keluarganya in atau namanya preposisi ya, salah satunya of, teman-teman. Itu dia nggak bisa, fungsinya adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, ini berarti nggak bisa jadi subjek karena keterangan nggak bisa jadi subjek. Oke, berarti di situ kita kehilangan subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja, right? Yang alpha di situ ada studying scientific. Nah, sebenarnya studying atau verb ing yang berdiri sendiri, maksudnya sebelumnya nggak ada auxiliary-nya ya, teman-teman. Itu bisa jadi subjek, namanya gerund. Nah, tapi studying itu butuh objek. Oke, karena setelahnya ada kata sifat, harusnya ada kata benda dulu. Oke, baru diikuti of. Karena studying mempelajari, itu nggak bisa kita hanya bilang saya ingin mempelajari terus titik. Nah, pasti yang diajak omong tanya, mempelajari apa? Nah, di sini nggak ada kata benda, nggak ada apanya yang dipelajari, teman-teman. Nah, berarti yang alfa nggak lengkap secara makna. Ya, gerundnya nggak lengkap, alfa nggak bisa. Kalau yang bravo, the scientific study. Nah, ada the-nya. Yang saya bilang tadi di awal, ketika menjelaskan tadi, kalau ada the pasti ada kata benda. Oke, dan di situ the kata bendanya adalah kata study, teman-teman. Artinya penelitian. Oke, berarti kita tahan dulu yang bravo ya. Kemungkinan bravo bisa. Yang Charlie to verb 1 itu dia keterangan, teman-teman. Sama kayak preposition yang diikuti kata benda. Jadi aturan semua preposisi itu harus diikuti kata benda kecuali satu, yaitu preposisi to. Kalau to diikutinya verb 1, tapi sama dengan preposition yang lain ya. Apapun prepositionnya, diikuti kata benda atau diikuti kata kerja, dia akan berubah menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Berarti Charlie nggak bisa. Yang delta di situ ada predikat lagi is.
nggak ada subjeknya, ada conjunction that. Nah, kita udah pemborosan predikat is ya. Nggak ada subjeknya, ada conjunction lagi yaitu dan. Nggak jadi kalimat, teman-teman. Kita butuh subjek saja di kalimat tadi. Oke, berarti jawabannya hanyalah yang bravo. Ya. Nah, nanti kalau diartikan, penelitian ilmiah mengenai jaringan dikenal sebagai histologi. Jadi the scientific study of tissues is known as histology. Like that. Oke, lanjut lagi. Number 6. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kita akan bahas setelahnya. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semua menjawab alfa. Oke, kita cek bersama teman-teman apakah jawabannya alfa. Kita cek dulu predikatnya. Seperti biasa tarik dari depan ke belakang, ada yang saya bilang, sama the itu sama teman-teman. Dia selalu membutuhkan kata benda setelahnya. Oke. Kita cari kata benda setelahnya. Setelah itu kata bendanya, bicameral itu kata sifat ya teman-teman. Nah, ada kata parlemen. Oke, parlemen kata bendanya. Di antara dan parlemen itu semuanya kata sifat. Karena menjelaskan kata benda parlemennya. Contohnya, a beautiful girl, a tall woman. Misalnya, jadi tall, beautiful itu adalah kata sifat. Menjelaskan kata woman atau girl tadi. Seperti itu. Oke. Nah, berarti di sini kita tidak punya kata kerja sebagai predikat, alias di titik-titik harus kita masukkan predikat. Karena titik-titiknya di depan dan sebelum predikat harus ada subjek, jadi kita juga kehilangan subjeknya. Ya, cari subjek dan predikat di pilihan ganda. Yang alfa ada subjek kan ada, predikatnya adalah has. Oke, kita tahan dulu. Yang bravo ada gerund, having kan ada, kemungkinan bravo. Oh sorry, bravo nggak bisa karena nggak ada predikatnya ya teman-teman. Kita butuhnya di soal tadi adalah subjek dan predikat. Sorry. Kalau yang Charlie ada subjek kan ada predikat has. Nah tapi ada conjunction because. Oke, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat di dalam kalimat itu cuma satu. Oke, kalau yang delta ada subjek kan ada sama ya. Sebenarnya kelihatan teman-teman ada conjunction that itu nggak bisa walaupun ada predikat is having. Oke, jadi delta nggak bisa fix, berarti jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Jadi Kanada has a bicameral or two chamber parliament. Kalau diartikan Kanada memiliki sebuah parlemen, 2 kamar atau bicameral. Seperti itu. Oke, next, number 7. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semua menjawab Charlie kayaknya. Oke, betul. Semuanya menjawab Charlie ya. Oke, kita cek bersama teman-teman apakah jawabannya Charlie. Ada juga jawaban Bravo. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati dengan kata close. Oke, close itu bisa artinya menutup, kata kerja, jadi predikat. Atau artinya dekat. Dia adalah kata sifat, tidak bisa jadi predikat. Nah, kalau kita umpamakan, di situ close adalah kata kerja ya, karena di kalimat butuh kata kerja sebagai predikat, kita umpamakan close jadi predikat, teman-teman. Artinya menutup. Oke, menutup itu harus ada kata benda setelahnya untuk yang ditutup. Karena menutup itu butuh objek. Menutup apa? Contohnya nggak mungkin saya cuma bilang, saya akan menutup. Pasti teman-teman tanya, menutup apa? Seperti itu. Jadi menutup itu harus ada apa di setelahnya. Nah, kita cek aja apakah close itu benar artinya menutup dengan mengecek setelahnya. Apakah ada objeknya?
Ternyata nggak ada, teman-teman. Dia langsung ketabrak dengan preposisi to. Berarti to DH itu adalah keterangan. Keterangan nggak bisa jadi objek. Ya. Nah, berarti close ini artinya bukan menutup, dia bukan kata kerja. Artinya adalah dekat. Artinya, kelas katanya adalah kata sifat. Nah, kata sifat nggak bisa jadi predikat. Oke, teman-teman. Tarik ke belakang lagi cari kata kerja, ternyata nggak ada kata kerja. Berarti kita kehilangan predikat di sini. Oke, kita cek apakah sudah ada subjek di sebelum titik-titik. Ternyata ada kata muskrats, itu sejenis hewan pengeret ya, yaitu tikus rawa, teman-teman. Oke, jadi sudah ada subjek tapi belum ada predikat, ya sudah, tugas kita mencari predikat di pilihan A, B, C, D. Yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat, ya harus ada auxiliary sebelumnya, yaitu to be, teman-teman. Oke, biar bisa jadi predikat, tapi di situ nggak ada to be-nya, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada predikat are staying, tapi ada subjeknya lagi yaitu they. Nah, double subjeknya. Sedangkan di soal tadi sudah ada subjeknya ya. Jadi bravo nggak bisa karena double subjek, teman-teman. Yang Charlie ada predikat stay, kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Yang delta to verb 1 tidak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan tikus rawa umumnya tinggal dekat dengan tepian rawa. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 8. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada 26 jawaban. Ada alfa, 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 dan saya lihat semua menjawab alfa. Oke, kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Nah, itu di setelah titik-titik ada kata dates. Artinya adalah berawal, berasal, atau bermula. Oke, berarti itu adalah predikat karena dia kata kerja ya, teman-teman. Titik-titiknya sebelum predikat, berarti kita kehilangan subjek. Berarti kita cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja. Yang alpha modern circus, kemungkinan alpha bisa ya. Yang bravo ada subjek the modern circus, tapi nggak bisa karena ada kata hubung atau conjunction that. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada subjek the modern circus, tapi ada conjunction juga yaitu well. Nggak bisa kita masukkan ketika subjek predikat cuma satu di dalam kalimat. Yang delta ada subjek the modern circus, sama ada conjunction that. Nggak bisa kita masukkan conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Berarti nomor 8 jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan sirkus modern bermula dari atau berasal dari akhir abad ke-18. Seperti itu. Oke, next number 9 teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alfa, 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 alfa. Baik, semuanya menjawab alfa berarti ya. Kita cari predikat dulu di soal, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang. Nah, itu setelah titik-titik tepat ada kata adopted. Itu verb 2 karena dia punya objek, teman-teman. Oke, adopted artinya mengadopsi. Berarti di situ kita punya predikat. Nah, tapi titik-titiknya sebelum predikat ya sudah, itu tempatnya si subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Yang alpha Kanada, kemungkinan alpha bisa. Yang bravo ada subjek Kanada, tapi ada conjunction when. Nggak bisa ya kita masukkan conjunction ketika subjek predikat cuma satu di dalam kalimat. Bravo nggak bisa. Charlie ada subjek Kanada, ada conjunction which. Nggak bisa ya, kita nggak butuh conjunction. Yang delta ada predikat lagi, tapi nggak ada subjek, delta nggak bisa.
ya teman-teman. Berarti kita kehilangan, berarti satu-satunya jawaban yang bisa jadi subjek hanyalah yang alfa. Nanti kalau diartikan, Kanada mengadopsi sistem desimal dari coinage di tahun 1867. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 10. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban bravo, bravo, bravo. Dan saya lihat semua menjawab bravo. Baik, kalau gitu kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat di soal. Hati-hati dengan kata like ya. Like ini bukan artinya menyukai teman-teman. Kenapa? Karena predikat munculnya tidak boleh di paling depan. Karena di soal structure TOEFL pasti berakhiran dengan titik, bukan tanda tanya. Oke, berarti predikat nggak boleh muncul di sebelum subjek, alias nggak boleh di paling depan. Ya teman-teman. Berarti like ini preposisi, artinya adalah seperti. Oke teman-teman. Di situ kata bendanya bakteri untuk dirubah jadi keterangan. Di situ ada subjek protozoans ya, kata benda, teman-teman. Nah, tapi tidak ada predikat. Tidak ada kata kerja sebagai predikat di situ. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Cari ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alpha verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, tanpa to be sebelumnya, itu nggak bisa jadi predikat. Berarti alpha nggak bisa. Yang bravo reproduce itu verb 1 ya, teman-teman, artinya bereproduksi. Kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie to reproduce itu verb 1, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta reproduction, nah teman-teman kata kalau berakhiran duction atau action atau shension, itu hampir semua kata dalam bahasa Inggris yang berakhiran shension itu adalah kata benda. Ya, sama reproduction ini kata benda, artinya proses reproduksi atau sistem reproduksi. Yang mana dia adalah kata benda. Kata benda tidak bisa jadi predikat. Ya sudah, kita jawabannya cuma satu, yaitu yang bravo. Oke, nanti kalau diartikan seperti bakteri atau mirip bakteri, protozoa itu bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi 2. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama ya, teman-teman. Dan ini adalah materi dasar yang teman-teman wajib kuasai, yaitu menentukan subjek dan predikat, entah di soal ataupun di pilihan ABCD. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Untuk kata alpha tadi, Pak, Yang saya mau alpha? bertanya. Reproducing itu verb ing berarti harus bersama dengan to be ya, Pak? Betul. Jadi tadi ada 3 kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Oke. Yang pertama, dia adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Yang kedua verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Dan yang terakhir adalah to verb 1. Ini mereka nggak bisa jadi predikat. 3 kata kerja ini. Nah, supaya verb 3 itu bisa jadi predikat, harus ada auxiliary dulu sebelumnya. Kalau nggak to be, ya have. Oke, itu untuk verb 3. Nah, kalau verb ing itu supaya bisa jadi predikat, sebelumnya juga harus ada auxiliary dulu, yaitu dari keluarganya to be saja kalau verb ing. Seperti itu. Gimana, dapat nggak Mister maksud saya? Berarti kalau kita tambahkan reproducing atau were reproducing bisa itu Pak menjadi sebuah Bisa. jawaban. Bisa Kalau ya, Pak? pakai were bisa, tapi nanti harus dikasih keterangan waktu lampau ya kalau pakai were. Tapi betul, nanti kalau pakai were bisa. Jadi were reproducing itu predikat, teman-teman. Karena to be diikuti verb ing. Seperti itu. Iya. Makasih Pak. Oke, berarti dapat ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan. Sebelum saya tutup.
Nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada saya mau mengingatkan kembali, nanti setelah kelas saya akan kirimkan link Google Form untuk teman-teman isi untuk attendance, dan itu hanya diisi di hari pertama saja ya teman-teman. Dan rekamannya nanti, untuk link rekaman nanti juga akan saya kirimkan di grup juga ya. Dan akses untuk ke Google Drive buat teman-teman, kalau misalkan ada waktu luang, tolong dikerjakan latihan soalnya sesuai harinya ya. Misalkan kalau latihan hari pertama ya di folder day 1 teman-teman. Hari kedua atau conjunction berarti day 2 seperti itu. Oke. Dan nanti kalau ada butuh apa-apa di luar kelas, teman-teman boleh japri saya, nanti saya bantu lewat WhatsApp, lewat japri ya. Baik, thank you so much for having me today everyone. I'll see you again next time. Till I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alright. Pak. Okay, thank you everyone and have a great night. Thank you.